Halo, Assalamualaikum. Jadi di video kedua kali ini aku mau bahas tentang materi MMA, MLE, bias, dan minimax estimator dalam point estimation atau estimasi titik. Jadi di part pertama ini sebelum masuk ke estimasi titik, aku bakal jelasin tentang urgensinya kita kenapa sih harus estimasi parameter. Jadi seperti yang kita tahu, parameter itu kan karakteristik dari populasi yang mempunyai banyak informasi. Jadi itulah kenapa pentingnya kita estimasi parameter, karena parameter ini tuh bagian inti dari populasi. Nah, estimasi parameter tuh ada dua, ada estimasi titik sama estimasi interval. Nah, bedanya keduanya ini apa? Kalau di estimasi titik, misalnya kita punya suatu parameter theta. Di estimasi titik ini, output yang diharapkan itu nilai estimasinya, estimasi dari tetanya misalnya, itu sama dengan parameternya. Ini harapannya. Nanti bakal jelasin tentang estimator tak bias sama bias. Nah, kalau di estimasi interval, nilai parameternya itu didefinisikan dalam suatu interval dulu. Nih, misalnya di interval 0 sampai 1, susah nulisnya. Nah, output yang diharapkan dari estimasi interval ini, nilai estimasi parameternya ada di dalam intervalnya ini. Nah, dia emang nggak tepat di suatu nilai tertentu kayak di estimasi titik ini, tapi dia itu tuh seenggaknya ada di dalam interval dari parameternya. Nah, itu estimasi interval. Jadi kenapa ada estimasi interval? Karena di kondisi sebenarnya yang terjadi itu nilai-nilai dari parameter itu nggak sama kayak parameternya, nilai-nilai estimasinya. Oleh karena itu muncullah estimasi interval ini karena ada masalah di mana estimasinya nggak sama kayak parameternya. Jadi dia dibuat estimasi interval gitu. Nah, sebelum masuk ke metode estimasi titik, ini aku bakal jelasin konsep dasar dari estimasi titik. Nah, misalnya kita punya sampel random. Sampel ya, ini bukan variabel random. Yang dimana parameternya itu theta. Jadi, estimator dari theta atau theta hat ini disebut suatu statistik jika fungsi dari sampelnya tadi tidak memuat parameter. Nah, ditulisnya kayak gini. Jadi, di dalam fungsinya itu nggak memuat parameter. Nah, untuk contohnya itu misalnya contoh ke 1, 2, 3. Nah, ini kan estimatornya dia nggak punya parameter di dalam fungsinya. Nggak ada tetanya, makanya dia disebut statistik. Nah, untuk contoh 4 dan 5, dia tuh ada tetanya kan. Jadi dia bukan suatu statistik. Metode yang pertama itu metode moment atau moment estimator. Jadi inti dari metode ini itu menyamakan antara momen-momen populasi sama momen-momen sampel. Nah, misalnya kita punya parameter theta 1 sampai K misalnya. Theta 1 sampai K. Nah, misalnya ini adalah suatu populasi. Kita tahu rata-rata dari populasi kan dilambangkan dengan mu. Nah, nilai dari momen populasi ini dilambangkan dengan mu aksen G. J-nya kecoret. Sama dengan ekspektasi dari X-nya, X besar. Nah, di metode ini, untuk nentuin estimator dengan metode ini itu caranya menyamakan momen populasi dengan momen sampel. Nah, momen sampelnya itu sama dengan M aksen J. Nah, J-nya ini tuh berjalan dari 1 sampai K. Banyak K parameternya tadi kan. Nah, untuk sampel itu rumus momen sampelnya itu X bar ya. 1/N kali sigma X. Nah, selesai deh, nanti nentuin estimatornya itu tinggal disamain aja. Momen sampel ini sama momen populasi ini sama momen sampel. Nah, outputnya itu nanti sebanyak K persamaan dalam K parameter. Ini K persamaan.
gampang nulisnya guys. Kebersamaan. Nah, dilambangkan dengan theta topi 1 sampai theta topi K. Jadi ada kebersamaan nanti output itu selesai. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, ini contohnya. Ini aku ngambil contoh 9.2.1. Misalnya ada sampel yang distribusinya normal dan disuruh nyari MMA dari mu sama sigma kuadrat. Yang pertama kita lihat PDF-nya dulu. PDF dari distribusi normal bisa dilihat ini. Nah, seperti yang kita tahu kan distribusi normal itu dia punya min-nya itu mu sama variansinya itu sigma kuadrat. Nah, rumus dari variansinya itu variansi kan ekspektasi X kuadrat dikurang dari ekspektasi X dikuadratin. Nah, itu diperoleh. Nah, ini dipindah ruas ke kiri, ini dikurangi ini, hasilnya ini. Nah, sedangkan ekspektasi X tadi kan nilainya mu, jadi ini hasilnya mu kuadrat. Nah, sekarang kita cari momen populasi sama momen sampelnya, kita definisiin. Nah, untuk yang momen populasi ini momen populasi 1, mu 1-nya itu sebagai EX. Nah, untuk EX kuadrat itu sebagai momen populasi 2. Nah, untuk momen sampelnya M1-nya ini X bar dari sini nih. X bar. Nah, terus momen populasi 2, momen sampel 2 M2-nya itu dari rata-rata dari X kuadrat ini. Gitu. Nah, terus kita cari estimasinya dengan menyamakan momen populasi sama momen sampelnya. Nah, untuk yang pertama nih, yang pertama mu 1 sama dengan M1 diperoleh mu head sama dengan X bar. Ini kan kita lihat yang mu 1 ini sama dengan ekspektasi X itu sama dengan mu, berarti ya mu topi. Terus M1-nya X bar berarti X bar. Berarti kita ketemu estimator yang pertama, mu topi sama dengan X bar. Terus yang kedua, mu 2 sama dengan M2. Mu 2 tadi kan dari ekspektasi X kuadrat. Itu kan sama dengan sigma kuadrat plus mu kuadrat. Terus ini M2-nya rata-rata X kuadrat. Tinggal dipindah ruas jadinya gini. Nah, terus kita turunin, kita jabarin. Kan rata-rata dari X kuadrat kan sama aja 1/n dari sigma X kuadrat dikurangin X bar kuadrat ini. Ya udah, jadinya ini diringkas, diginiin lah, dibentuk ini. Nah, ini kan sama aja kayak XI min X bar dikuadratin. Kalau rumusnya gini, ya udah berarti disimpulin MM dari mu dan sigma kuadrat itu yang pertama mu topi sama dengan X bar sama sigma kuadrat topi sama dengan 1/n XI min X bar kuadrat. Selesai. Untuk metode estimasi titik yang kedua itu ada maksimum likelihood atau MLE. Jadi yang pertama, misalnya ada variabel random X dengan PDF-nya ini dan parameter theta, maka fungsi likelihood-nya itu tuh ditambahkan dengan L theta. Nah, jadi fungsi likelihood ini sama aja kayak PDF bersama. Rumusnya tinggal PDF ini dikali PDF yang untuk X2 dan seterusnya. Jadi diperoleh PDF bersama ini. Nah, ini namanya L theta, nama lain dari PDF bersamanya. Nah, estimator maksimum likelihood dari theta itu adalah nilai theta yang dimaksimumkan. Nah, maksimumnya itu pakai konsep kalkulus, di mana turunan dari L theta atau turunan dari len L theta ini sama dengan 0. Nanti diperoleh estimator dari maksimum likelihood-nya. Nah, ini contoh 9.2.6. Misalnya kita punya sampel random, distribusinya Poisson theta. Nah, bentuk PDF-nya gini. Nah, yang pertama kita cari itu adalah fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood-nya kan sama aja kayak PDF bersama dari ini kan.
Nah, berarti kita kaliin sampai ke X ke N, jadinya ini. Kan kalau pangkat dikali sampai ini kan ditambahin kan jadinya pangkatnya. Jadi kayak min theta sama aja kayak min n kali theta kan. Terus X1 plus X2 plus X3 sampai Xn sama aja kayak sigma Xi. I berjalan dari 1 sampai N. Terus kalau yang ini ya dikali-kali terus nggak bisa diapain. Jadi dia pakai operator Pi. Operator Pi itu tuh operator untuk kali. Nah, kalau udah kita lenin fungsi likelihood-nya. Len dari ini. Kan kalau eksponensial pangkat itu kan dilenin jadi pangkatnya aja kan yang turun. Jadi min n theta plus ini, karena ini theta jadinya dia pangkatnya ke kiri. Jadi ini fungsinya kayak log ya, kan SMA pernah diajarin tuh. Sigma X-nya turun, terus len theta, terus karena ini per, jadi dia min len ini. Nah, L theta-nya akan maksimum kalau turunan dari len L theta-nya ini sama dengan 0. Ini turunan dari ini. Yang ini kan turunannya terhadap theta kan. Jadi tinggal min n, sisanya min n. Terus yang ada tetanya, yang nggak ada tetanya hilangin aja. Ini kan nggak ada tetanya, yaudah berarti dia nilainya 0. Terus yang ini turunannya berarti karena xi tetap jadi sigma xi per theta, karena kan len theta kalau diturunin 1 per theta. Ya udah jadi gini, terus diperoleh tetanya 1 per n sigma xi. Jadi MLE dari theta itu theta topi sama dengan 1 per n xi. Karena ini udah ditopiin, jadinya x-nya jadi x besar ya, kan ini x kecil. Jadi x besar. Jadi kita di sini harus merhatiin x kecil sama x besar nggak boleh kebalik. Ini abangnya x kecil nih kalau melengkung gini. Kalau kayak gini berarti x besar gitu. Nah, dia di estimator, udah diestimasiin jadinya x-nya x besar ini, x bar. Untuk selanjutnya ini ada teorema 9.21 tentang sifat invarian dari MLE. Jika theta topi adalah MLE dari theta dan U theta adalah fungsi dari theta, maka U theta topi adalah MLE dari U theta gitu. Contohnya nih, ada fungsi P sama dengan P theta. Jadi kalau MLE dari P-nya ini sama aja kayak P theta topi. Untuk lebih tahunya, langsung ke contohnya. Misalnya ada sampel random, distribusinya eksponensial theta, fungsi likelihood-nya ini. Jadi langsung fungsi likelihood-nya ya. Nanti kalian kalau pengen tahu caranya tinggal tulis sendiri aja, soalnya ini gampang. Yang ditanya itu ekspektasi dari minus 1 per theta head, theta topi. Kalau dimisalin P theta-nya sama dengan probabilitas X lebih besar dari sama dengan 1. Nah, kalau di buku Satelit itu kan, di buku itu langsung dikasih tahu kan Px lebih dari 1 itu E pangkat min 1 per theta. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Px lebih dari 1 kan sama aja kayak 1 min Px kurang dari 1. Sedangkan ini rumusnya integral dari 0 sampai 1 dari PDF-nya fx theta, bukan PDF bersama ya ini. Jadi ini integral dari ini, didapetin ini, dan seterusnya sampai ketemu E pangkat min 1 per theta. Nah, kalau udah, langkah pertama ngerjain ini itu, kita cari fungsi likelihood-nya. Udah tahu deh ini likelihood-nya. Ini penjabarannya dari sini ya, penjabaran likelihood-nya. Terus dilenin, sama kayak nyari MLE tadi. Dilenin, diturunin len L theta-nya, terus didapetin theta-nya 1 per n sigma xi atau x bar. Nah, udah ketemu tuh theta-nya, theta topinya x bar kan. Jadi tinggal dimasukin aja ke ini nih. P theta-nya kan sama dengan E pangkat min 1 per theta. Jadi nilai dari P theta topi atau E pangkat min 1 per theta topi tinggal masukin theta topinya ke yang ditanya ini. Jadi E pangkat min 1 per x bar gitu. Jadi cuman masukin theta topi ke dalam fungsi yang ditanyain gini. Pokoknya intinya berarti langkah awalnya nyari theta topinya dulu kan dari fungsi likelihood-nya ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal lagi. Ini contoh soal MLE untuk parameter yang lebih dari 1. Kalau tadi kan kita belajarnya untuk parameter yang cuma 1. Nah, ini untuk yang 2 parameter. Ini distribusi
normal. Disuruh nyari MLE dari mu dan sigma kuadrat. Nah, kayak tadi angka pertamanya nyari fungsi likelihood-nya. Ini bisa kalian coret-coret sendiri ya di rumah kalau misalnya masih bingung. Jadinya ini kan. Nah, ini terus fungsi likelihood-nya dilenin. Len dari ini karena ini 1 per, jadi dia minus n per 2 len 2 pi sigma kuadrat minus 1 per 2 sigma kuadrat. Dia turun ke bawah karena dia eksponensial kan, jadi dia pangkatnya langsung turunin aja, langsung ditaruh ke bawah. Yaudah, ini dijabarin, selesai. Nah, terus untuk nyari estimatornya itu diturunin satu-satu terhadap mu sama sigmanya. Yang pertama turunan terhadap mu-nya, berarti yang kita lihat yang ada mu-nya aja. Yang nggak ada mu-nya berarti nilainya 0, nggak usah dilihat. Nah, turunan dari ini terhadap mu. Kalau ini kan 0, berarti cuma dari sini aja ya turunannya. Yaudah, ini kan sigma xi min mu kuadrat, ini sebenarnya gampang nuruninnya. Ini min mu-nya sama aja kayak kuadrat kan, kalau dikeluarin, jadi sama aja kayak minus mu kuadrat. Terus diturunin deh, jadinya kan minus 2 mu tuh. Salah maksudnya. Jadi kan kalau ada fungsi kuadrat gini, kalau cara nuruninnya itu pertama turunin pangkatnya dulu, 2-nya ke depan, jadi kan 2 per 2 sigma kuadrat nih ya. Terus yang di dalam fungsi ini diturunin, berarti kan xi min mu diturun jadi min 1 kan, min-nya turun ke sini jadi positif kan, jadi ini nggak ada nilai minusnya. Udah, berarti hasilnya ini doang, selesai. Nah, ini kenapa sigma mu sama dengan n mu, karena kalau sigma konstanta, jadi di sini kan dianggapnya mu itu konstanta. Sigma konstanta kan sama aja n-nya dikali sebenarnya konstanta ini kan, berarti mu-nya itu tuh dijumlahin sampai n gitu kan, jadi sama aja kayak n kali mu, ya nggak? Ya. Ini udah ketemu deh mu topinya x bar. Sama untuk yang nyari sigma kuadrat topinya. Nah, ini catatan, jadi yang belum tahu turunan dari minus n per 2 ini jawabannya ya. Yang kalau misalnya turunannya terhadap sigma, berarti yang nggak ada sigmanya dieliminasi, dihilangin. Berarti kan kita nurunin ini sama ini. Ya udah, turunan ini bisa dilihat caranya, ini di sini. Duanya ditaruh samping dulu, ketemu ini, terus turunan ini terhadap sigma, berarti turunin aja ininya tetap. Berarti kan 1 per 2 sigma kuadrat kan turunannya kan di minus jadi plus kan, plus 1 plus sigma pangkat 3, terus ini tulisannya udah ketemu sampai bawah, jreng, selesai. Nah, jadi disimpulin MLE dari mu dan sigma kuadrat adalah ini, gitu. Jadi materi selanjutnya setelah metode estimasi titik, ini ada Bayes dan estimator minimax. Jadi Bayes itu apa? Bayes itu sebenarnya model matematis di mana dalam estimasinya dia memanfaatkan informasi awal dari data. Jadi bedanya Bayes sama metode klasik atau metode OLS biasa itu, si Bayes ini gunain distribusi awal dari data yang disebut distribusi prior. Nah, yang pertama itu ada loss function dan risk function, di mana fungsi kerugian yang pertama itu dilambangkan dengan Lt theta. Nah, bisa dilihat, terus fungsi resiko ini ekspektasi dari fungsi kerugiannya. Nah, fungsi resiko ini biasa kita sebut dengan mean square error. Mean square estimator atau MSET. Jadi kalau misalnya ada lambang RT dan ada MSET, jadi kalian gak usah bingung bedainnya karena MSE sama RT itu sama. Nah, selanjutnya ini tentang admissible estimator dan minimax estimator. Nah, jadi estimator T1 lebih baik dari T2 jika, nah ini syaratnya,
RT1-nya kurang dari RT2, dimana T-nya itu tuh estimator ya, estimatornya. Nah, estimator T itu disebut admissible jika dan hanya jika tidak ada estimator terbaik. Jadi nggak memenuhi dua kondisi ini. Nah, kalau minimax estimator, dia disebut minimax estimator jika memenuhi kondisi ini nih. Untuk step estimator T, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas contoh 9.5.2, ini tentang minimax estimator. Jadi dari contoh 9310 diketahui neta topi 4-nya ini, MSE dan segalanya lainnya yang diketahui ini. Terus disuruh nyari estimator mana yang minimax. Apakah neta topi 3 atau neta topi 4. Nah, kita ingat ya kalau RT theta itu sama dengan MSE-nya. Nah, rumus syarat minimax itu maksimum dari RT kurang dari sama dengan maksimum dari RT ini. Nah, sekarang MSE neta 4 kita lihat. Nah, nilai maksimum dari MSE neta 4 itu nilainya tidak terhingga. Kenapa? Karena parameter lagi. Karena di dalam MSE ini ada nilai neta kuadrat. Di mana neta kuadrat kalau kita bentuk kurva, bentuknya bakal kurva kuadrat gini. Nah, sedangkan kalau kurva kuadrat kayak gini, itu nilai maksimalnya pasti tak hingga gitu. Nah, untuk MSE neta 3 itu 1 per n kuadrat, maksimumnya 1 per n kuadrat. Karena n itu suatu size atau ukuran, jadi seberapa pun nilai n-nya, jadi maksimumnya ya segini gitu. Nah, dari sini kita lihat kalau maksimum dari MSE-nya itu tuh untuk yang neta 3 lebih kecil dari yang neta 4. Jadi disimpulin di sini neta topi 3 sebagai minimax estimator. Nah, selanjutnya ini distribusi posterior dan Bayes estimator. Jadi namanya metode Bayesian itu erat kaitannya sama distribusi posterior. Nah, distribusi posterior itu apa? Jadi posterior itu probabilitas bersyarat dari theta jika diketahui sampel X. Jadi syaratnya itu diketahui dulu sampel X-nya, baru dicari tetanya, distribusi tetanya. Jadi itulah kenapa lambangnya kayak gini. Kayak lambang probabilitas bersyarat gitu. Nah, rumusnya itu fungsi likelihood dari theta dikali distribusi posterior. Gimana distribusi prior? Distribusi prior ini diperoleh dari PDF dari tetanya. Nah, selanjutnya Bayes estimator. Nah, Bayes estimator ini dilambangkan dengan T, di mana diperoleh dari estimasi parameter fungsi ini, parameter tetanya. Nah, biasanya langkah pertamanya itu dicari dulu distribusi posteriornya, terus kita cari distribusi posteriornya itu apa, misalnya berdistribusi normal. Misalnya nih, theta X-nya itu berdistribusi normal. Nah, berarti ekspektasi ini nilainya ya ekspektasi dari distribusi normal atau mu jawabannya. Nah, beda lagi kalau misalnya posteriornya itu berdistribusi gamma. Nanti nilai Bayes estimatornya juga ngikutin dari distribusi gamanya, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu contoh soal. Nah, ini contoh soalnya agak ribet, jadi mungkin penjelasannya agak panjang. Nah, ini contoh 9.5.4, di mana ada sampel random berdistribusi Bernoulli. Nah, PDF-nya ini untuk X 0,1. Nah, dicari PDF posteriornya itu berapa, sama Bayes estimatornya. Langkah pertama, kita cari priornya dulu, atau P theta. Nah, kan kita tahu kalau tetanya itu kan berdistribusi uniform 0 sampai 1. Nah, rumus cepat untuk nyari PDF dari theta atau minnya ini rumusnya itu 1 per B min A. Jadi 1 per 1 min 0 sama dengan 1. Nah, PDF posteriornya tinggal dicari. Nah, PDF bersamanya itu tinggal dikaliin ini sebanyak N. Ini kali ini sampai N. Nah, jadinya ketemunya ini ya. Ini. Yaudah. Terus yang kedua ini, nah ini yang susah itu nyari integral dari theta pangkat sigma xi 1 min theta pangkat ini.
Nah, hasil dari integralnya tuh ini. Kok bisa? Nah, ini ada penjelasannya. Kita ingat lagi kalau ekspresi beta, PDF-nya itu tuh gamma A plus B per gamma A, gamma beta, gamma B, X pangkat ini sekian. Untuk 0 sampai 1. Nah, kita ubah integralnya itu dalam bentuk ini nih, dalam bentuk yang ini. Nah, X-nya itu kan sebagai tetanya kan. Nah, kita ubah jadi teta sigma X I plus 1 dikurang 1. Pokoknya biar sama kayak yang ini nih. Udah dibentuk ini. Nah, jadi nilai fungsi integralnya ini itu sama dengan 1. Karena apa? Dia integralnya 0 sampai 1. Dan distribusi beta itu dia terdefinisi untuk nilai 0 sampai 1. Jadi nilai integral untuk semua himpunan bilangan ini itu dia nilainya 1. Jadi fx-nya nilainya 1 dan ini bisa dipindah ruas ya. Ini aku kasih titik karena biar nggak kepanjangan, pindah ruas ke sini. Jadi nilai integralnya itu tuh gamma ini kali gamma ini per gamma ini plus ini di sini. Udah ketemunya ini. Nah, dari sini kita tahu distribusi dari theta X, theta bersyarat X itu beta dengan parameter A, B dengan A-nya itu nih, A-nya ini 1 plus sigma XI dan B-nya itu tuh N min sigma XI plus 1. Nah, ini ya. Nah, terus udah tuh kalau kita tahu distribusi dari posteriornya ini, kita bisa cari bias estimatornya. Nah, di mana nilai bias estimator atau T-nya ekspektasi dari parameter ini nih, posteriornya. Nah, kita tinggal cari aja min dari distribusi beta. Kan kalau distribusi beta, nilai minnya itu bisa dihitung dari parameter A dibagi parameter A plus B. Ya udah, berarti 1 plus sigma xi per ini ditambahin ini. Jadi ini deh, selesai. Nah, sekian materi dari aku. Kalau ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.